misteri Empat Sekawan. Rumah bagi kisah-kisah gaib, fenomena tak terjelaskan, dan cerita yang akan membuatmu mempertanyakan batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan pastikan tidak sendirian. Karena malam ini kita akan membongkar sejarah kelam dari sebuah tempat suci dan sakral yang menyimpan rahasia spiritual dan perjanjian mistis selama ratusan tahun. Inilah kisah dari sebuah tempat yang dikenal dalam bisik-bisik Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Blitar, yaitu di Jawa Timur. Dari luar, gunung ini terlihat terang, sejuk, dan damai. Tapi di balik sunyinya alam, ada sejarah panjang yang tidak semua orang berani bicarakan. Kisah mistis Gunung Kawi dimulai dari dua tokoh. Yang pertama Kiai Zakaria II dan Kiai Jugo. Dua tokoh spiritual besar dari masa Majapahit. Keduanya menghilang secara misterius. Tidak ada jasad, tidak ada nisan. Yang ada hanyalah petilasan, tempat yang dipercaya sebagai lokasi mereka moksa, yakni menghilang dari dunia fana secara spiritual. Energi spiritual Gunung Kawi disebut sebagai warisan dari moksa ini, membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia alam gaib. Dari situlah ritual-ritual kuno, kepercayaan pesugihan, dan kisah tak masuk akal mulai muncul. Gunung Kawi bukan hanya dikenal sebagai tempat ziarah, tapi juga sebagai pusat praktik pesugihan paling kontroversial di Pulau Jawa. Apa itu pesugihan? Sebuah praktik di mana seorang membuat perjanjian gaib dengan makhluk tak kasat mata demi satu tujuan atau kekayaan dalam waktu singkat. Caranya, menurut para pelaku, mereka harus membawa sesajen khusus seperti ayam cemani, dupa, kembang 7 rupa, bahkan tumbal nyawa manusia. Kisah nyata datang dari seorang pengusaha dari Jakarta berinisial B. Ia rutin datang ke gunung, yaitu Gunung Kawi, setiap malam Jumat Kliwon. Ia mengaku pernah melihat sosok berjubah hitam berdiri di antara kabut. Makhluk itu tidak berbicara, hanya menunjukkan arah batu besar dan meletakkan sebuah gulungan kertas. Dalam mimpi itu, dalam mimpi ia mengaku disuruh menandatangani kontrak. Tapi 5 tahun kemudian dia benar-benar kaya raya. Tapi semua anaknya meninggal satu persatu karena kecelakaan aneh. Uangnya tetap banyak, tapi rumahnya kosong. Dan menurut pembantunya, rumah itu sering dipenuhi suara tangisan di malam hari. Padahal tak ada siapapun. Gunung Kawi juga dikenal sebagai tempat persembunyian para raja yang tak punya makam.
Beberapa spiritualitas percaya gunung ini menyimpan gerbang menuju dimensi lain. Disitulah arwah para tokoh kerajaan, prajurit Majapahit, hingga penjaga gaib berkumpul. Salah satu ritual paling sakral disebut tapa brata, terikat tanpa tidur selama 3 hari. Biasanya dilakukan di area petilasan atau di bawah pohon beringin tua. Orang yang melakukan ini tidak boleh makan, tidak boleh bicara, dan tidak boleh tidur. Hanya duduk, diam, dan menanti petunjuk. Saksi mata melaporkan suara gamelan dari dalam hutan di tengah malam. Ada juga yang melihat barisan prajurit tak bernyawa berjalan diam-diam menembus kabut lalu menghilang ke arah puncak. Sebagian orang mengatakan ini hanya sugesti, efek dari cerita yang diturunkan turun-temurun. Kelelahan, mendaki, udara dingin, kabut, semua itu memicu halusinasi. Tapi sulit untuk menyebut semuanya sebagai ilusi. Karena dari dulu hingga sekarang kisahnya selalu konsisten. Cerita-cerita baru terus muncul, dan yang lebih mengejutkan, banyak tokoh penting diam-diam datang ke sana. Mereka yang percaya tidak hanya mencari kekayaan, tapi juga lindungan gaib agar bisnis tetap lancar, keluarga tetap aman, dan pengaruh tetap kuat. Saat ini, Gunung Kawi masih jadi destinasi spiritual. Ada yang datang sekedar untuk ziarah, ada yang meditasi, dan tak sedikit yang diam-diam melakukan ritual khusus. Ratusan orang datang setiap bulan. Beberapa membawa sesajen. Beberapa hanya menulis nama dan permintaan di secarik kertas. Di balik pohon beringin tua, dipercaya ada penunggu gerbang yang menentukan apakah kamu boleh masuk atau kamu ditolak. Dan satu nasihat dari warga setempat: jangan pernah bicara sembarangan, jangan buang air sembarangan, dan jangan lupa permisi saat lewat tempat sunyi. Karena bisa saja ada yang sedang berdiri tepat di sampingmu. Sobat Skau, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata biasa. Ia adalah simpul dari kepercayaan, sejarah, dan kekuatan tak terlihat. Apakah kamu percaya dengan kisah pesugihan? Apakah kamu pikir ini hanya bagian budaya dan sugesti? Atau kamu justru punya pengalaman sendiri tentang tempat ini? Tulis di kolom komentar. Karena mungkin cerita kamu bisa kami angkat di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di balik realita ada dunia yang tak kasat mata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye bye.